الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Al-Qaul Salis, pendapat ketiga, Suratul Fatihati, Surah Al-Fatihah. Sahih Bukhari 71 lagi. Bukhari. Ayo kita mulai. Qala fil kasyafi, Zahaba ibnu Abbasin wa Mujahid ila anna awwala suratin nazalat. Dalam penulis kitab Al-Kasyaf berkata, Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa surat pertama yang turun Iqra adalah Iqra, wa aktsarul mufassirina ila anna awwala suratin nazalat, sedangkan kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa surah pertama yang turun adalah Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Qala Ibnu Hajar berkata, pendapat yang paling diikuti oleh mayoritas wallazi dhahaba ilaihi aktsarul ammati wal awwalu, pendapat yang diikuti oleh mayoritas umat adalah pendapat pertama. Wa ammal ladzi nasabahu ilal aktsari, adapun pendapat yang dinisbatkan kepada mayoritas, falam yakul bihi illa adadun aqallu minal qalili bin nisbati ila man qala bil awwali. Maka yang berpendapat demikian hanyalah sejumlah orang yang sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang berpegang pada pendapat pertama. Wa hujjatuhu ma akhrajahu al-Baihaqi fid dalail, dan mereka adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam kitab ad-Dalail wal wahidi al-Wahidi min tariqi Yunus bin Bukair, melalui jalur Yunus bin Bukair, an Yunusa bin Amr, dari Yunus bin Amr, an abihi, dari bapaknya, an Abi Maisarah Amr bin Surahbil, dari Yunus bin Amr, dari ayahnya, dari Abu Maisarah Amr bin Surahbil, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Hadijah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Khadijah, inni idza halautu wahdi sungguh apabila aku sedang sendirian, aku mendengar satu panggilan. Faqad wallahi, demi Allah, khasyitu ayyakuna hadza amran, aku khawatir bahwa ini adalah satu perkara. Faqalat, Khadijah berkata, ma'adallahi, aku berlindung kepada Allah, maka Allah liyaf'ala bik, Allah tidak mungkin memperlakukanmu demikian. Wallahi, maka demi Allah, innaka latu'addi al-amanata, engkau benar-benar telah menunaikan amanah,
wa tasilur rahimah, menyambung silaturahmi, wa tasduqul haditha, dan selalu berkata benar. Falamma dakhala Abu Bakrin zakarat Khadijatu hadithahu lahu. Ketika Abu Bakar datang, Khadijah menceritakan hal tersebut kepadanya. Waqalat, dan berkata, Izhab ma'a Muhammadin ila Waraqah. Pergilah bersama Muhammad menemui Waraqah. Fantalaqa faqassa alaihi. Maka keduanya berangkat dan menceritakan atasnya itu. Faqala idza khalauta wahdaka wa sami'tan nida'a fala taf'al. Jika engkau sedang sendirian, wa sami'tan nida'a, dan mendengar panggilan itu, fala taf'al, jangan lari. Idza ataka fasbut hatta tasma' ma yaqulu. Jika Jadi ini sebentar. Ini kan dia datang ke Waraqah bin Naufal, seorang ahli Taurat, ahli Injil ya. Eh, Maka diceritakan Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang dialaminya. Pertama faqala ya idza khalatu wahdi sami'tu nidaan khalfi. Eh, Ketika saya menyendiri berada sendirian, lalu saya mendengarkan satu suara di belakangku berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, hei Muhammad, fa'antaliqu hariban fil ardi. Maka saya pun lari, bergegas lari ya ke ke faqala. Maka Waraka berkata, la taf'al, jangan jangan lakukan itu. Ataka fasbut hatta tasma' ma yaqulu. Jika dia mendatangimu lagi, maka tetaplah tidak bergerak sampai kau mendengarkan apa yang dikatakan summa tini, kemudian kau mendatangiku, Pak Ahbirni, dan mengabariku. Lanjut. Falamma khala. falamma khala nadahu, kemudian ketika beliau sedang sendirian, terdengarlah panggilan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kul, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hatta balagha, hingga sampai waladdallin, sampai waladdallin. Al hadisu ada mursalun rijaluhu thiqatun. Hadis ini mursal, namun para rijalnya atau perawinya adalah orang-orang yang thiqah. Jadi hadis ini hadis dhaif karena diriwayatkan dari Abi Maisarah Amr bin Syurahbil. Itu adalah seorang tabi'in ya. Sedangkan kita tahu tabi'in itu tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Dia hanya mendengar dari sahabat Nabi. Jadi mursal at-tabi'in. Sebenarnya hadis yang diperpegangi jumhur ulama dalam eh, di antara dalilnya yang mengatakan bahwa yang pertama turun dari Al-Quran itu adalah surah Al-Alaq, juga mursal, tapi mursal sahabat, marasilis sahabat, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak tidak mengalami atau tidak melihat peristiwa ini terjadi, dan tidak juga waktu kejadiannya turunnya ayat Al-Quran itu Sayyidah Aisyah belum lahir ya, belum lahir Sayyidah Aisyah. Dari mana Sayyidah Aisyah menceritakan? Dia juga mursal, tetapi mursal sahabat dia dianggap hadis marfu.
Beda dengan mursalnya tabi'in. Mursal sahabat itu dianggap hadis marfu bila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah sanadnya sahih sampai kepada sahabat tersebut. Yang kedua, yang diceritakan itu adalah peristiwa yang tidak ada ruang istihad, seperti turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, tentang gaib, surga dan neraka umpamanya. Kemudian selanjutnya tidak diketahui sahabat itu mengambil dari ahlul kitab. Ini perbedaannya. Mursal tabi'in jelas daif, karena tabi'in tidak mendengarkan dari Rasulullah SAW, tapi mendengarkan dari sahabat. Memang sahabat hadisnya Sayyidah Aisyah juga mursal, tetapi semua ulama hadis sepakat, ya, semua ulama hadis sepakat, termasuk Syiah itu sendiri, bahwa mursal as-sahabat adalah di derajatnya seperti halnya hadis marfu, ya, karena Sayyidah Aisyah kemungkinan besar dia mendengarkan itu dari sahabat-sahabat lain yang senior, atau dia mendengarkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak mungkin dia mengada-adakannya. Lanjut. Qala al-Baihaqi in kana mahfuzan fayuhtamalu an yakuna khabaran an nuzuliha ba'dama nazalat alaihi. In kana mahfuzan, jika benar-benar terjaga, fayuhtamalu an yakuna khabaran an nuzuliha. Nah, kemungkinan maksudnya adalah pemberitaan tentang turunnya surah Al-Fatihah tadi, ba'dama nazalat alaihi, setelah sebelumnya turun kepada beliau Iqra wal Mudaththir. Iqra dan surah Iqra dan Mudaththir. Ya, jadi umpamanya kalau kemungkinannya riwayatnya Abu Maisarah itu benar, hadis mursal ini, ya ada kemungkinan yang dimaksud surah yang paling pertama turun setelah Iqra dan Al-Mudaththir. Artinya pertemaannya itu bukan mutlak, ya, bukan mutlak, tetapi muqayyad. Lanjut. Al-Qaulur Rabi, pendapat keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Hakahu Banu Nakibi fi muqaddimati tafsirihi qaulan zaidan. Pendapat ini dinukil Ibnu An-Nakib fi muqaddimati tafsirihi, dalam muqaddimah tafsirnya, qaulan zaidan, pendapat tambahan. Wa akhrajal al-Wahidi bisnadihi an Ikrimah wal Hasan. Al-Wahidi meriwayatkan dengan sanadnya an Ikrimah dan Al-Hasan, dari Ikrimah dan Al-Hasan. Qala, keduanya berkata, awwalu ma nazala minal Qur'an, yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu surah, sedangkan surah pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbik. Wa akhraja Banu Jariri wa ghairu min tariqid Dhahhak. Ibnu Jarir dan selainnya meriwayatkan melalui jalur Ad-Dhahhak ani Bani Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, berkata, awwalu ma nazala Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Jibril pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ya Muhammad,
ista'id, mohonlah perlindungan, summa qala, summa qul, kemudian katakan, Bismillahirrahmanirrahim. kemudian ber, iya, sungguhnya Jibril berkata, kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa indi anna hadza la yu'addu qawlan bi ra'sihi. Menurut saya, pendapat ini tidak layak dihitung sebagai pendapat tersendiri. Fa innahu min daruratin nuzulis surati nuzulul basmalati ma'aha. Sebab turunnya basmalah merupakan konsekuensi dari turunnya surah yang diawalinya. Fahiya awalu ayatin nazalat alal itlaqi. Oleh karena itu, basmalah adalah ayat pertama yang turun secara mutlak. Ini pendapatnya siapa? Ini siapa yang mengatakan? Wah, Indi, menurut saya, eh, Ibnu eh, ah, Jarir. Tabari ya. Tapi dia mengatakan bahwa pendapat ini atau pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dianggap sebagai satu pendapat secara berdiri sendiri. Kenapa? Karena sudah pasti ketika turun satu surat, maka turun juga Bismillah, ya toh? Nah, ya, begitu kan pendapatnya. Maka dengan demikian Bismillah itu adalah ayat yang paling pertama turun. Tetapi ini menjadi doif, tidak bisa juga diterima ini karena ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, tidak ada dalilnya bahwa ketika yang disebutkan dalam hadis Aisyah, ketika Aisyah meriwayatkan itu, dia hanya dikatakan di sini dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Ya toh? Jadi secara zahirnya ketika turun Iqra belum turun Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, dari mana dalilnya? Ini kan ya tajilah dalil bahwa setiap surah turun, termasuk surah Al-Alaq sebagai pendapat yang paling kuat, 5 ayat pertama turun dari surah Al-Alaq. Tidak ada yang menyebutkan di situ termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Hadza yahtaju ila dalil. Iya. Ini membutuhkan sebuah dalil karena la majala fiha lil akli. Tidak bisa, tidak ada ruang akal di situ untuk menalar. Nah, kemudian juga ini hadis bertentangan dengan perkataannya atau bari ini bertentangan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya yang mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulangi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan karena Nabi la ya'rifu fasla surati. Nabi tidak tahu pemisahnya surah Al-Quran hatta tanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Artinya apa? Kalau dia katakan Nabi tidak
atau memisahkan antara surah dengan surah lain sampai turun Bismillahirrahmanirrahim, artinya sudah ada beberapa surah yang turun sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Karena kalau satu saja turun kan tidak perlu ada pemisah karena belum ada surah lain. Ya enggak? Ya kan? Hadis ini mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzil alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi tidak mengetahui pemisah surah sampai turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ini menunjukkan sudah ada beberapa surah turun, baru turun Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wasahahu Ibnu Katsir, mensahihkan sanadnya oleh Ibnu Katsir, dan demikian juga Albani mensahihkan. Al-Wahidi wal Hakim juga mengeluarkan hadis yang sama dari Sufyan bin Uyainah sampai ke Ibnu Abbas, wasahahahu, dan juga mensahihkannya. Wa qala hadza hadisun sahih. Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih ala syarti syaikhaini walam yukhrijahu, tapi tidak dikeluarkannya. Wa qala sahabi, jadi kalau Al-Hakim mengatakan dalam Al-Mustadrak jangan terlalu diperpegangi kecuali ada pengukuhan penguatan dari Imam As-Sahabi. Nah, di sini ada penguatannya. As-Sahabi mengatakan hasa sabitun. Nah, ini benar. Wa akhrajahul Bazzar min tariqi Sufyan bin Uyainah. Wa qala al-Haythami rawahul Bazzar bi isnadaini rijalu ahadima rijalus sahih. Apa itu? Hadis tentang yang mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzila Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dulu tidak mengetahui pemisah antara surah sampai turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini menunjukkan sudah ada beberapa surah yang turun sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Maka pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu di antara beberapa pendapat yang mengatakan tentang yang paling pertama turun tadi Al-Quran adalah sangat doif, sangat tertolak. Tidak ada sama sekali dalilnya. Bahkan bertolak belakang semua dengan dalil-dalil yang ada yang bisa diperpegangi. Itu yang pertama. Kemudian mengenai hadis tentang hadisnya Jabir bin Abdullah yang mengatakan bahwa surah Al-Mudaththir adalah yang pertama turun, bukan surah Al-Alaq. Nah, itu bisa juga dengan memperpegangi dari hadis Imam Sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yaitu sebentar. Itu juga tertolak dari beberapa apa? Dari beberapa alasan. Jumhur menjawab, membantah tentang hadisnya Jabir yang mengatakan bahwa surah yang pertama turun adalah Al-Mudaththir. Yang pertama adalah saya share ya. Bisa share ke ini. Bisa, Bung. Mana? Eh, jadi kan dulu host Gurta hadir. Kelihatan kan? Udah nampak? Gelap. Belum, Hah? belum Gelap. nampak. Masih loading mungkin. Oh, loading. Belum? Iya. Hmm?
masih belum muncul. Belum ya. Jadi begini, kita kan sudah baca hadisnya pada pertemuan yang lalu. Hadis yang diperpegang yang mengatakan adalah hadis sahih yang diperpegangi pendapat yang mengatakan bahwa surah yang paling pertama turun bukan surah Al-Alaq atau 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, tetapi yang pertama turun adalah surah Al-Mudaththir. Jumhur ulama menjawab uh, beberapa bantahan bahwa yang dimaksud pertama adalah yang dimaksud hadis Jabir tentang kepertamaannya adalah pertama setelah ba'da fatratil wahyi. Ada fatra wahyi. Yang dimaksud fatra wahyi ketika turun pertama ayat Iqra, ada lebih tidak turun wahyu lama baru turun wahyu, disebut dengan fatrah. Ada yang mengatakan 40 hari baru turun wahyu, ya kan? Ada yang mengatakan begitu. Yang mengatakan ini adalah siapa? At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Khazin, As-Suyuti, Al-Alusi, Ibnu Asyur, dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis Jabir ada Nabi mengatakan Faizal malakul ladzi ja'ani bihira. Tiba-tiba malaikat yang dulu mendatangiku di Hira, berarti Nabi sudah pernah didatangi sebelumnya, berarti 2 kisah, ya kan? Kan hadis mengatakan dalam hadisnya Faizal malaku allazi ja'ani bihira. Tiba-tiba malaikat yang dulu mendatangiku di Gua Hira, jalisun ala kursiin bainas sama'i wal ardi. Artinya apa? Perkataan Nabi mengatakan tiba-tiba malaikat yang dulu pernah mendatangiku di Hira, tiba-tiba dia datang duduk, ada duduk, ya. Itu menunjukkan terjadi 2 peristiwa. Ya, terjadi 2 peristiwa. Peristiwa pertama tentu adalah peristiwa yaitu surah Al-Alaq pertama 5 ayat turun. Peristiwa yang kedua adalah ketika turun Al-Mudaththir. Karena disitulah Rasulullah SAW apa? Dia juga meminta diselimuti toh. Apa itu artinya Mudaththir? Selimuti pun. Diselimuti. Ini itu yang menunjukkan hadisnya Jabir ini adalah peristiwa kedua, karena perkataan Nabi tiba-tiba malaikat yang dulu pernah mendatangiku di Hira tiba-tiba datang lagi, berarti 2 peristiwa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Ahmad an Ibn Shihab Az-Zuhri mengatakan, Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan, yaqul akhbarani Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thumma fataral wahyu anni fatratan. Kemudian berhenti wahyu turun kepada aku beberapa waktu. Ada yang mengatakan 40 hari, ya. Itu artinya apa? Artinya berhenti wahyu berarti sudah pernah ada turun wahyu sebelumnya, ya kan? Fabaina ana amsi, maka dulu ketika saya berjalan tiba-tiba saya mendengarkan suara dari langit. Farafa'tu basari qibala sama, lalu saya menengok ke langit. Maka tiba-tiba faizal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Ini adalah hadis yang diriwayatkan, teksnya sama dengan hadis Jabir di Sahih Bukhari
Dan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad, faizal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba malaikat yang mendatangiku dulu di Hira datang lagi. Qaidun ala kursi baina sama'il akhiril hadis. Fakultu, dia pulang kemudian zammiluni zammiluni fa anzalallahu ya ayyuhal mudaththir. Nah, sudah dua menunjukkan bahwa hadisnya Jabir. Ketika Az-Zuhri mengatakan hadisnya Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan summa fataral wahyu anni fatratan, kemudian wahyu berhenti dari saya beberapa waktu. Ada yang mengatakan 40 hari. Artinya apa? Artinya kalau wahyu berhenti tidak turun berarti pernah sudah ada wahyu yang turun. Itu menunjukkan bahwa surah Al-Mudaththir ada bukan pertama turun, tetapi ada yang turun sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Semua muhakkiknya mengatakan isnaduhu sahihun ala syartis syaikhaini. Nah, hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan apa? Syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan banyak sekali tariknya hadis ini ke Az-Zuhri. Kemudian, jadi sudah tidak ada perkataan yang kuat, yang sekuat dengan pendapat yang pertama turun dari Al-Quran, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Karena itu, jadi sudah beberapa dari hadis yang dikemukakan oleh Jabir tentang surah Al-Mudaththir adalah hadis itu justru melemahkan. Terdapat beberapa dalil itu sendiri yang menunjukkan bahwa surah Al-Mudaththir bukan yang pertama turun. Ya, yang pertama apa? Dalam hadisnya Jabir itu dalam Sahih Bukhari dan Imam Ahmad, فَإِذَا جَاءَنِي الْمَلَكُ الَّذِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِهِ رَأَيْتُ. Tiba-tiba malaikat mendatangi yang pernah tiba-tiba ada malaikat yang pernah mendatangiku di Hira, ya toh. Yang kedua Nabi mengatakan summa fataral wahyu anni fatratan, kemudian wahyu berhenti beberapa waktu, tidak turun-turun. Ada yang mengatakan 40 hari. Setelah turun surah Al-Alaq tidak ada surah yang lain turun, tidak ada ayat yang lain turun. Jadi hadisnya Jabir, ada yang mengatakan surah Jabir ini turun laisa ala itlaqihi, tapi turunnya muqayyadatun bi awwali suratin nazalat kamilatan, bahwa benar hadis Jabir ini adalah surah Al-Mudaththir adalah surah yang paling pertama turun sekaligus. Maksudnya Al-Mudaththir itu turun sekaligus satu surah. Berbeda dengan apa? Surah Al-Alaq. Atau turunnya itu adalah Al-Quran atau ayat atau surah yang paling pertama turun setelah terjadi fatrah. Setelah wahyu fakun lebih 40 hari tidak ada yang turun. Ya kan? Demikian juga pendapat dalil yang kedua, ulama mengatakan anna Jabir bin Abdullah dia berijtihad dengan sendirinya, bukan dari riwayatnya. Jadi itu ijtihadnya Jabir yang mengatakan bahwa surah Al-Mudaththir yang pertama turun, yang bukan dari riwayatnya. Itu alasan, beberapa alasan. Kemudian
Ada yang mengatakan al-muradu bil awwaliyah huna yakni maksusatun bil amri bil insar adalah dikhususkan kepada perintah untuk memberi peringatan. Karena surah Al-Alaq itu 5 ayat belum ada peringatan. Maka sampaikan hati-hati, jangan begini, jangan begitu. Itu belum ada perintah itu ke sana dalam surah 5 ayat pertama dalam surah turun. Berbeda dengan Mudaththir sudah ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk memberi peringatan. Ya kan? Ada juga mengatakan awaliyahnya Iqra bismi rabbika linnubuwah adalah ayat pertama menunjukkan kenabian. Sedangkan surah Al-Mudaththir lirrisalah. Ya. Lirrisalah. Karena risalah itu adalah sudah mendapatkan misi perintah untuk menyampaikan. Ila akhiri panjang panjang anunya ya. Sudah nampakkah itu? Belum. Belum, Bung. Saya stop dulu. Belum juga. Masih belum. Jadi ini ada beberapa jawaban, ada 5 ya. Ada 5 alasan-alasan ulama dalam mengarahkan hadis yang zahirnya bertentangan dengan hadisnya Sayyidah Aisyah. Ada yang sangat rasional, yang bisa diterima, yang di antaranya tadi itu ada 2, yaitu Nabi summa fataral wahya anni fatratan, menunjukkan sudah ada wahyu turun sebelum Al-Mudaththir dengan kalimat faiza ja'ani al-malakul faizal malakul lati ja'ani bihira. Itu yang sangat rasional, paling rasional menolak tentang, karena kalau ada 2 hadis bertentangan maka kita mesti melakukan pendalaman untuk melihat maksud keduanya. Kalau apa yang dilakukan berusaha menggabungkan ketika 2 hadis, ada 2 dalil yang bertentangan satu sama lain, opsi mentarjih itu adalah opsi paling terakhir. Ya, jangan langsung mentarjih. Mesti dulu kalau bisa digabungkan, bisa disatukan untuk menjadi relevan, maka itu adalah jalan paling ideal. Jadi opsi merajihkan itu adalah opsi paling terakhir. Ya, itu sudah pahit-pahitnya itu. Karena annal jama'a aula min tarkil ba'di ala ba'din. Menyatukan 2 dalil itu lebih diutamakan daripada mengambil satu dalil lalu meninggalkan dalil yang lain. Saya kira itu. Jadi semua pendapat yang mengatakan adalah pendapat yang tidak pegangan yang kuat. Ya, mau pendapat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin adalah yang paling pertama turun juga tidak ada dalilnya, hadisnya dhaif. Ya, kalaupun benar adalah surah yang pertama turun setelah Al-Mudaththir. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga yang mengatakan ya ayyuhal mudaththir adalah paling pertama turun. Saya kira demikian. Sudah kelihatankah? Belum? Masih belum. Apa sebabnya ya? Mungkin dia tidak mau dilihat sama antum gitu. Oke, sampai di sini dulu ya pengajian kita. Insyaallah kita lanjut. Sebentar, saya ini kan disertasi saya. Mimma taqaddama minal ardi an-natija wa tarjih wa mimma taqaddama minal ardi yattadihu lana anna ma warada minal ahadits allati kat tadullu ala anna al-mudaththir awwalu ma nazala minal Qur'an lal itlaq wa huwa laysa katsalik. Ini adalah wa inna mas-sawabu fihi wa ma rajjahahu al-Khatib asy-Syirbi wa ghairuhu minal mufassirin
bi'annahu mahmulun ala anna suratal mudassir awwalu ma nazala minal Qur'ani ba'da fatratil wahyi. Wa amma al-khamsu al-ayati min sadri suratil alaq fakana nuzuluhu qabla zalika nuzulan awwaliyan ala al-itlaq. Wa kad ajma al-muhakkikuna minal ulama'i ala dhalika kama sabaq. Wa zahiru hadithil bab, yani hadithu Jabir, yadullu ala anna awwaliyata nuzuli suratil mudaththir laysa ala itlaqihi wa innama makhsusun ba'da fatratil wahyi. Yaitu dikhususkan setelah fatratil wahyi kama dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tunjukkan sabda Rasulullah fa izal malakul ladzi ja'ani bihi ra wa qauluhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi wa qauluhu thumma fataral wahyu anni fatratan qala Abu Salamah thumma hamiyal wahyu ba'du wa tataba'a wa zahiru yadullu ala annahu kad ja'ahul malak qabla qissati min riwayati Jabir hadhihi wa qad nazala alaihi wahyun qablahu wa la yajusul adu. Hadza dalil hadhihi qaidah wa la yajusul adulu, tidak boleh menyimpan dari zahirnya nas illa bidalilin, kecuali ada dalil yang kuat yang mengharuskan kita untuk tidak memperpegang zahir. Jadi saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Iyakum. Jazakallah khair. Sudah banyak anggotanya. Berapa semuanya? 15 orang 15, ya. orang hadir. Berapa dulu semuanya? 20-an, Bung. Yaitu saya 20 anggota tetap. Tetapi tidak apa-apa kalau ada memusyawarah kemasukan saja. Tetapi yang mengatur membaca ini yang 20 saja ini ya. Oh, ya, Bung. Kalau ada yang Banyak mau sekali. kan ada ikut, itu ikut. Ada juga ikut-ikutan kan. Bukan saja yang mau masuk. Ada yang ikuti di live, pun di YouTube. Iya. Bukan Ada saja. yang ikuti kajiannya di YouTube juga. Iya. Bukan saja, tetapi yang anggota tetap ini yang mengetahui perjalanannya pengajian kita ini yang 20 saja segini ya. Iya, Bung. Supaya karena kalau kita kecil kita bisa bermanuver ya, bisa cepat. Ini Om, ada beberapa yang kadang yang tidak aktif, Bung. Yang tidak aktif. Nah, apa biarkan saja mau hadir agak hadir, biarkan saja hadir atau tidak hadir, tidak ada masalah. Tetapi yang 20 ini itu ya. Kalau perlu nanti, kalau bisa berjalan 3 tahun, 4 tahun, kita buat lembaga yang 20 ini dulu diperhatikan. Supaya bisa dapat bantuan-bantuan, supaya ini Zoom-nya, saya kira gara-gara Zoom juga itu banyak kendala karena kita pakai gratis ya. Gratis ini kan gratis ya. Tidak, Bung, berbayar ini, Bung. Berbayar, wah lumayan sudah. Banyak yang mau sponsori itu bayarkan kalau cuma Zoom saja. Iya. Oke, jadi tetap saja terima kalau yang mau ada ikut, tetapi yang 20 ini yang sudah itu yang masuk ketika kita kasih nama, maka dia punya hak paten itu dia. Iya. Paten di situ. Ada punya yang mau ikut, saja akomodasi saja sampai maksimal berapa yang bisa ikut di Zoom, kan ada batasannya itu ya. Ada batasan-batasannya berapa juga.